SAW dan sifat-sifatnya kepada pendeta merah. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia, sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dan keterpikat dalam agamanya. Maka dia meminta Abu untuk membawa anak tersebut ke Indonesia, karena khawatir di sana banyak Yahudi akan mencelakakannya. Akhirnya Abu Talib memerintahkan anak buahnya untuk membawa Rasulullah SAW ke Makkah. Pada usia 15 tahun, Rasulullah SAW ikut serta dalam hijrah yang terjadi antara Selamat datang Pak ya. Sudah keliling-keliling tadi Pak ya, keliling-keliling rumah sakit. Iya, pameran di dalam rangka Maulid kelahiran Rasulullah kita menyambut yang mengingat kembali sejarah Rasul. Masjid Jin ini Pak, dekat-dekat Masjidil Haram ini, nggak jauh dari Masjidil Haram ini kira-kira 2 kilo. Di Rasulullah dulu dari Masjidil Haram mau ke satu tempat namanya Taif. Ini sempat sholat subuh di sini. Sholat subuh di sini, kemudian baca Quran. Baca Qurannya Rasulullah kemudian didengar sama bangsa jin Pak di sini. Nah kemudian jin-jin di sini itu menghadap Rasulullah pengen dibeat masuk Islam. Masya Allah ini luar biasa. Sehingga Rasulullah pernah berdialog dengan jin di tempat ini sehingga masjid ini dinamakan Masjid Jin. Masih sekarang masih ada yang masih ada jalur Gaza ini, masih ada. Iya, di jalur Gaza ini. Berarti mungkin jinnya masih hidup, masih di tempat sini. Iya, mungkin di sini Jadi- masih. Sehingga kita kenal sekarang ada guru-gurunya- masjid, ada jin Islam gitu Pak ya. Jadi guru-gurunya. Guru-gurunya. Iya. Ini ada juga ini. Zamannya Rasulullah belum sempat terbukukan ini. Iya. Ini zamannya Rasulullah aja kayak gini ya. Kita sulit bacanya. Ini zaman Rasulullah, ini zaman Utsman. Zaman Utsman pun belum ada titiknya, Pak. Belum ada titiknya, belum harokatnya, belum ada bacaan tajwidnya. Kesulitan sekali orang sekarang ini kalau baca, pasti. Iya, jelas sekali. Sehingga sekarang ini dari Rasulullah turun sahabat kemudian turun tabi'in sampai ulama, sehingga ulama-ulama besar inilah yang bikin titik, harokat, kemudian bacaan tajwid. Ada Abul Aswad Ad-Du'ali, mereka bikin titik di setiap huruf Al-Quran. Kemudian Asy-Syaikh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, beliau bikin harokat, fathah, kasroh, domah, fathaten, kasroten, domaten, semua. Iya, ilmu tajwidnya yang bikin Abu Qasim bin Salam. Sehingga sekarang itu mudah sekali Quran itu bisa dibaca oleh umat Nabi Muhammad SAW. Makanya bersyukur sekali lah dengan lahirnya Rasulullah sehingga ilmunya bisa diturunkan sampai ulama-ulama sekarang. Ini ketika sahabat Utsman dibunuh ini. Darahnya itu. Dibunuh ini darahnya sempat netes di Quran yang sedang dibaca ini. Ini masih ada yang bisa kita baca ini Pak. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini kalau kita cari itu ada di surat Al-Baqarah ayat 137. Rasulullah di sana itu dulu sering ngirim surat Pak, sering ngirim surat sama raja-raja karena dulu itu masih banyak jahiliyah, belum banyak yang beriman sama Rasul, sehingga Rasul sering ngirim surat. Dibuktikan dengan suratnya itu ada stempelnya Rasulullah. Jadi cincinnya Rasulullah sebagai stempel juga. Jadi Rasulullah punya cincin sekaligus buat stempel ini nih. Ini kita dapatkan dari Topkapi Istanbul Turki di sana Pak. Ini ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Kalau ini di bawahnya replikanya Pak kita bikin. Itu yang kita asli dari Istanbul Turki yang diplakat gitu Pak. Nah, itu ya cincin. Ini berarti ini nih cetakannya.
cetakan cincin Rasulullah yang di atas, yang buat nyetempel itu. Yang Allah itu. Itu Muhammad Rasulullah. Oh. Gitu Pak. Jadi kalau Rasulullah itu sering pakai cincinnya di jari kelingking itu ya berarti jari kelingkingnya Rasulullah segitu tuh. Gede. Ini yang asli dari Topkapi kita dari sana dapatkan. Yang Iya, yang di plakat itu Pak, yang berdiri. ukurannya juga replikanya sama ya? Kalau replik enggak ini Pak, yang cincin aja ini. Oh, cincin. Kalau yang lainnya beda. Cincin ini kelingking, berarti bukan dari manis ya? Iya, Tapi gini, kelingking. Pak. Cincin iya, itu ya. Oh, itu replika yang Ya, replika yang di bawah, tapi yang aslinya itu Pak. Itu cetakannya dari Turki, Oh, Istanbul. besar. Yang nempel di plakat itu. yang Jadi nempel di- atasnya ini loh, atasnya. Oh, yang nempel di plakat itu yang dari Ini yang Oh, kaca. oh yang kaca. Kaca itu yang ada Muhammad Rasulullah. Heeh. Ini besarnya ini ya, yang Iya. kelingking itu ya, yang bentuk cincinnya. Kelingking. Besar ya. Iya. Ini Ini semua yang kita pasang di sini ini semuanya punya sejarah. Termasuk ini, ini nih. Ini paman Rasul, ini Hamzah. Ini dulu ketika perang Badar pertama kali Rasulullah lakukan sama kaum musyrikin. Ini ada wanita namanya Hindun. Bapaknya Hindun itu terbunuh di perang Badar. Kemudian Hindun itu ya pengen balas dendam lah di perang Uhud. Kemudian ini paman Rasulullah meninggal di perang Uhud, ini Hamzah. Terbunuh sama budaknya Hindun namanya Wasi. Tuh pakai tombak itu Pak, tombaknya Wasi itu. Pemain tombak yang paling hebat itu Wasi. Sampai hatinya dimakan, ini hatinya Hamzah sama Hindun itu Pak. Iya. Ini penakluk Konstantinopel ini. Muhammad Al-Fatih. Kemudian ini ada Umar, ini orangnya tegas, keras, tapi hatinya bagus, hatinya lunak ini. Umar membela mati-matian sama Rasulullah ini. Itu perang apa itu? Baju perangnya Khalid bin Walid, panglima yang nggak pernah kalah ini. Dulu orang kafir ini Pak. Dulu panglimanya orang kafir ini Khalid bin Walid tuh. Mengalahkan Rasulullah di perang Uhud. Ini panglimanya ini. Tapi ini dengan izin Allah ini kemudian masuk Islam, dapat hidayah. Masuk Islam kemudian jadi panglimanya setiap kali Rasulullah perang dan nggak pernah kalah ini Khalid bin Walid. Baju perangnya Rasul. Kita lagi pesen yang pakai besi yang asli Pak, tapi belum datang dari luar negeri. Yang ini apa? Ini baju perangnya. Yang pakai besi. Ya, yang pakai besi. Ini kita masih bikin pakai ini. Pakai kulit. Ya, pakai kulit. Yang asli pakai besi ya. Pakai besi Pak, harus pakai besi. Ini tempat airnya Rasulullah. Irbah namanya. semua ukuran sama. Ya, kita bikin sesuai dengan ini, sesuai dengan replika yang ada di inilah di Replika Indonesia. Iya. Oh, Ya. Yang asli besarnya itu cuma tadi cincin. cincin ya itu. Ya, cincinnya itu. Oh, besar banget. Cincin. Iya, iya. Ada di sana ada benang-benang juga. Udah. Ya, benang. Ada ceritanya enggak? Hah? Masing-masing ada cerita. Ada ceritanya. Oh iya. Ini pedangnya Hamzah ini Pak. Pedang replika ya. Ini Pedangnya replika. Hamzah, pedangnya Oh, ini paman Rasulullah. sesuai ukuran asli. Bukan, ini hanya kita ambil dari besinya Pak. Besinya kita ambil dari Damaskus, besi Damaskus. Oh. Jadi besinya beda. Ini punya Hamzah paman Rasul nih ya. Di antara paman Rasul, Zubair, Haris, kemudian Abbas, termasuk di antaranya adalah Hamzah ini paman Rasulullah. Dia pemberaninya luar biasa ini sama Hamzah yang Rasulullah. itu ya? Hamzah itu Pak yang hitam. Ya, nih. Sama Hamzah pemberani sehingga dijuluki sama Rasulullah itu singanya Allah ini Hamzah. Sehingga pada masa Hamzah. Ini ada pedangnya Rasul. Rasulullah lebih dari satu punya pedang, termasuk di antaranya Ar-Rasul ini Pak. Pedangnya Rasulullah. Nih, ya. Ada juga pedangnya sahabat Ali nih. Sahabat Ali, sahabat cerdas ini Pak, sahabat Ali. Bergerigi. Iya. Ini punya dua ini Ali. Satunya namanya Zulfikar yang dikasih sama Rasulullah. Pedangnya beda sendiri, punya dua mata Pak. Nih, Zulfikar. Oh iya. Yang di film ini biasanya. Betul sekali ini Zulfikar ini. Oh, iya. Ini yang buat bunuh Amr ini, pendekar yang paling ditakuti ini. Sekota Makkah sama Madinah ini Amr. Amr dibunuh sama Ali di perang Khandaq di Madinah. Duel sama Ali, kemudian Ali menang di situ. Ini pakai pedang ini Zulfikar.
Ini juga dari Damaskus juga. Ya, ininya Damaskus. Isinya Damaskus. Ini ada pedangnya Rasulullah juga ini. Al-Maksur namanya. Al-Maksur. Ini Umar. Sahabat Umar ini tadi. Sahabat yang Tapi gagah berani nih. memang aslinya ada kayak Ada. fotografinya. Ada tulisannya, Pak. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Cuma ini ya yang nggak ada ya. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Ini sahabat Rasul. Ini nih kunci Ka'bah, Pak. Kunci Ka'bah. Kita bikin ukuran dengan yang asli di kota Mekah. Yang di sana, Pak, ukurannya kita sama. Cuman kalau di Mekah itu bikinnya pakai emas, kita masih bikin pakai kuningan full. Nih, pakai kuningan, kunci Ka'bah. Ka'bahnya ini cambuk Rasulullah ini. Ketika dulu Rasulullah mau meninggal dunia ini, cambuk ini jadi sejarah ini. Dulu Rasulullah pernah pidato, siapa yang pernah disakiti sama saya sebelum Rasulullah wafat ini. Nah, saat ini juga saya pengen dikisos, Pak. Iya. Jadi nanti ketemu sama Allah itu gak punya beban sama sekali. Ini nih cambuknya Rasulullah. Dulu Rasulullah kena nyambuk ini, kena sahabat yang namanya Ukasyah itu, Pak. Ukasyah. Padahal Rasulullah nggak sengaja itu. Tapi cerdasnya Ukasyah ketika Rasulullah berbicara seperti itu sebelum meninggal, ya Rasulullah saya dulu pernah cambuk nih, kena perutnya nih. Saya mau balas dendam ini sama jenengan ini. Tapi nggak nyambuk sih. Ukasyah pengen dekat sama Rasul, pengen kulitnya itu bertempelan sama Rasul. Sehingga ini pura-pura mau nyambuk. Begitu Rasulullah buka bajunya ya Rasul. Dulu saya kena cambuknya jenengan itu nggak punya pakai baju saya ini. Setelah Rasulullah sudah buka baju, kemudian lari sama Rasulullah dipeluk sama Ukasyah itu. Sehingga sampai sempat bertempelan. Insya Allah siapapun yang pernah bertempelan kulitnya dengan Rasulullah besok jasanya tidak akan pernah kena api neraka. Ukasyah ini punya cerita semua di sini. Ini makam Ibrahim, pijakannya, Pak ya. Jadi makam Ibrahim itu bukan kuburan tapi pijakan ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan putranya Ismail. Ini Hijr Ismail ini. Bangunan setengah lingkaran yang menjadi bangunan Ka'bah. Ismail. Hajar Aswad itu. Batu dari surga. Dulu putih warnanya, Pak ya, batunya. Sekarang berubah jadi hitam. Ya, dosanya anak Adam banyak sekali di situ, Pak. Sehingga sampai batunya rubah, dulu warnanya putih jadi hitam. Insya Allah. Ini sudah Madinah, ini Madinah semua. Ini di Masjid Nabawi nih ada makam Rasulullah, makam sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Tapi sahabat Utsman gak di sini, kenapa ini? Padahal sama-sama Khulafaur Rasyidin nih, Pak ya. Iya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Utsman sementara nggak dimakamkan di situ, dimakamkan di makam Baqi. Itu makam Baqi di Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi. Kalau sahabat Ali dimakamkan di Kufah di Irak. Nah, ini makam Baqi di Masjid Nabawi. Beda ya. Beda. Kelihatan ininya. Iya. Kenapa itu? Ada kisahnya nggak kenapa Kenapa? beda? Padahal kan Makamnya. Jadi Utsman ini ketika sakit, Utsman ini pernah berwasiat. Kalau nanti saya meninggal dunia, saya jangan dimakamkan dengan Rasulullah, ya. Sebab supaya orang Islam ini punya pemikiran tidak semua khalifah itu makamnya dengan Rasulullah. Sehingga sahabat Utsman tetap sahabat yang mulia, yang makamnya di sini bersama dengan istri Rasulullah Aisyah dan putra-putrinya Rasulullah di sini, kecuali Qasim. Qasim putranya Rasulullah makamnya bersama ibunya Khadijah di sana di Makkah. Ini. Dan ini nanti yang akan dibangkitkan, Pak. Pertama kali ini, Pak. Pertama kali yang akan dibangkitkan besok di Yaumil Qiyamah, ini Baqi dulu. Setelah Rasulullah, Baqi, kemudian habis Baqi itu di Mekah yang namanya Ma'la. Kuburan yang namanya Ma'la. Baqi. Luar Banyak biasa sekolahnya. ya, pemikirannya ya supaya nggak Masya ini. Allah, iya. Masih sampai sekarang masih ada gitu ya. Iya, Pak. Masya Allah ini. Ini nih makam Rasulullah ini. Kalau kubah hijau ini dilihat dari Masjid Nabawi dari luar, ini ada kubah hijau persis di kubah hijau itu lurus dengan makamnya Rasulullah, sahabat Abu Bakar dan Umar. Tuh. Sederhana sekali ini, Pak ya. Tempat tidurnya Rasulullah. Iya. Bersyukur sekali lah kita sebagai introspeksi kita.
Kadang Rasulullah tidur di sini, kadang Rasulullah di bawah ini. Ya, sehingga setiap kali bangun tidur di sisi ininya ngecap ini, Ngecap, ngecap iya. lepah korma ini. Saking sederhananya sekali tempat tidur Rasulullah. Ya, ini. Masjid Qiblatain ini juga Qiblatain ini bahasa saat Arab. masih sama Khadijah. Kenapa? Sama Khadijah di sini atau Siti Aisyah ini. Ini Siti pas- Aisyah. Siti Aisyah. Ini masjid yang memiliki dua arah kiblat. Makanya disebut dengan Qiblatain. Dulu arah pertamanya ke Baitul Maqdis. Setelah Rasulullah dapat wahyu dari malaikat Jibril, kemudian pindah ini Pak, jadi ke Ka'bah Baitullah. Nah, ini posisinya ada di daerah Kuba ini. Masjid yang pertama kali dibangun sama Rasulullah dekat-dekat dengan Madinah ini. Ini Masya Allah. lain Zuhur, Masjid Kuba bukan? Hah? Beda ya sama Masjid Beda, tapi dekat Kuba, Ini Rasulullah di sini sholat duhur, Pak. Sholat duhur tahun kedua Hijriah Rasulullah ke Madinah. 2 tahun kemudian Rasulullah sholat
Iya, iya. Makasih banyak.